Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna Alhamdulillah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Setelah panjang lebar kita membahas masalah akhlak, macam-macam akhlak, akhlak ma'allah detail kita bahas, dan kemudian akhlak ma'annas, akhlak antar sesama manusia. Bahkan dalam Islam ada akhlak ma'al hayawanat, akhlak dengan makhluk Allah yang namanya binatang, dan akhlak dengan ma'al kaun, dengan alam semesta ini. Kemudian secara khusus di pertemuan terakhir kita juga membahas akhlak yang sering kurang diperhatikan oleh kita khususnya kaum muslimin, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan, menjaga mulut kita. Baik menjaga mulut ini, apa yang masuk ke dalam mulut kita yang kita makan dan yang kita minum, tidak hati-hati, tidak jelas bagaimana halal haramnya. Seorang muslim, seorang mukmin yang baik selalu menjaga mulutnya. Pasti saya tidak akan makan kecuali apa yang saya makan ini halalan thayyibah. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian menjaga lisan yang kedua adalah fannul kalam, seni berkomunikasi, seni berbicara. Kita ini makhluk yang pasti ada komunikasi satu sama lain di antara kita. Berkomunikasi dengan orang tua kita, qaulan karimah, begitu bahasa Allah. Berkomunikasi dengan sesama kita, qaulan ma'rufa. Berkomunikasi dengan atasan kita, orang yang lebih tinggi posisinya dengan kita, apalagi dengan para penguasa dan pejabat, qaulan layyina. Dan secara umum disebut oleh Allah untuk juga melihat kualitas ketakwaan kita kepada Allah, itu juga berbanding lurus dengan cara kita berkomunikasi. Al-Ahzab 70-71 itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya melihat ketaatan kita selain Allah Pak memberikan ukuran ketakwaan kita itu berbanding lurus dengan qulu qaulan sadida. Pastikan orang bertakwa itu tidak mau berbicara kecuali pembicaraannya itu pembicaraan yang benar, yang lurus. Tidak ada kebohongan, tidak ada fitnah, tidak suka menyebar berita-berita hoax, tidak juga suka menggunjing orang, mengadu domba, tidak suka berbicara yang kotor, jorok. Qulu qaulan sadida. Insyaallah jamaah sekalian, kalau sudah seperti itu, amal-amal kita ini, kerja-kerja kita ini, karena kita selalu menjaga pembicaraan kita, yuslih lakum a'malakum. Allah akan mereformasi, akan menjaga, ya, menjaga betul amal-amal kita. Andai kata kita juga punya salah, subhanallah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Nah, dari sini Allah menggarisbawahi lagi jamaah sekalian, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Biasanya orang kalau sudah terbiasa menjaga lisannya, menjaga mulutnya, hifdzul lisan, dia tidak berbicara kecuali ada keyakinan apa yang ia bicarakan itu diridhai oleh Allah, ada manfaatnya apa yang ia bicarakan buat dirinya dan yang mendengarkan pembicaraan kita ini. Kata Allah, biasanya orang itu akan taat kepada Allah, akan taat kepada Rasulullah. Dia nikmat Pak, beribadah kepada Allah, merasakan nikmat ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Faqad faza fawzan azima. Orang itu akan mendapatkan keberuntungan yang sangat dahsyat. Nah saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada pagi yang sangat mulia ini melanjutkan masih juga dalam bab akhlak juga, interaksi sosial kita. Kemarin hifdzul lisan, sekarang haqqut thariq, menjaga hak-hak jalan. Begini, kita ini suka duduk Pak, suka baduan. Apa baduan ini Pak? Suka cangkruan, ya, di depan rumah kita, ya, di pinggir jalan, di got-got, terus bikin majelis, ya Pak ya. Atau di kafe-kafe. Kafe kan juga di pinggir jalan Pak. Coba lihat, agama kita sangat indah, meluruskan masalah ini. Dan ini pemandangan yang tidak sehat. 1400 tahun yang lalu, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, telah memperhatikan Pak bab seperti ini. Apa kata Nabi? Ini hadis jemaah sekalian, riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Subhanallah, muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari Muslim melalui jalur yang sanad yang sama langsung ke Rasulullah. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah, qala iyyakum wal julusa atau wal julusu fit turuqat. Hati-hati, jangan dibiasakan kalian duduk julus Pak, julus duduk di pinggir jalan. Suka di bawah pohon keres Pak ya, terus dikasih apa itu, dipan Pak ya, ya, terus enak Pak sama kopi panasnya, sama singkong keju Pak ya, singkong goreng, pisang goreng, itu ngobrolnya kemana-mana Pak. Sepintas kita ini kayaknya bagus silaturahim ya, duduk bareng, nyambungkan hati kalau kita pandai mengemasnya.
Tapi rata-rata duduk di pinggir jalan itu Bapak Ibu, tidak ada manfaatnya. Buang-buang waktu. Peluang-peluang dosa terbuka lebar. Nah, ini juga sempat terjadi di zaman Nabi. Para sahabat jamaah sekalian, jadi ini hadis ada asbabul wurudnya namanya Pak. Sebab-sebab diriwayatkannya hadis ini. Jadi Nabi ketika selesai pengajian di masjid seperti ini, duduk dengan para sahabat habis salat, memberikan wejangannya. Para sahabat punya tanggung jawab Bapak, untuk menyebarkan kembali nilai-nilai Islam ini, apa yang mereka dapati dari Rasulullah, untuk disebarkan lagi Pak. Karena mereka para sahabat dai-dai yang luar biasa. Nah, sebelum ke situ mereka itu koordinasi jamaah sekalian, mendiskusikan hadis-hadis atau wejangan-wejangan arahan-arahan Rasulullah yang baru disampaikan kepada mereka, sehingga mereka diskusi bareng. Rumah mereka, ma'asyar muslimin, kecil-kecil Pak. Jangan sampean bayangkan rumah para sahabat kayak rumah kita sekarang. Ya, rumah kita Masya Allah Pak, di atas tanah rata-rata satu kapling 200 meter. Ya, ada terasnya, ada ruang tamu. Terus enaklah kalau kita jamaah. Dulu sahabat segi 4 Pak. Kalau sampean datang, tapi sekarang semua enak Pak, umroh Pak ya. Naik bus, bahkan ada yang naik pesawat, sekarang pakai kereta api. Cuma 2,5 jam langsung Mekah Madinah ma'asyar muslimin. Dulu saya Pak tahu betul berhenti Pak antara Mekah Madinah, berhenti di kampung-kampung jamaah sekalian. Memang kotak rumah mereka Pak. Bayangkan dulu di zaman Nabi belum ada lampu. Di zaman Nabi belum ada AC. Di zaman Nabi belum ada kipas angin Pak. Di rumah mereka kecil, sehingga ketika ada tamu, diskusi mereka menerima tamu di depan pintu rumahnya Pak, pinggir jalan. Di pinggir jalan, depan pintu rumahnya jamaah sekalian, berkelompok-kelompok para sahabat itu. Ini dilihat sama Nabi, kok tidak sehat pemandangan ini. Kalau para sahabat protes Pak, hati-hati kata Nabi. Jangan dibiasakan kalian duduk-duduk cangkruan di pinggir jalan. Para sahabat nanya sama Nabi. Saya tidak mengatakan protes Pak. Balik nanya sama Nabi. Kalau mereka menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Sepertinya kami sudah tidak punya tempat majelis lagi, tempat duduk lagi, di mana kami ini harus membicarakan dan mendiskusikan agama, nilai-nilai hadis-hadis yang kau sampaikan tadi ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi Bapak, duduknya para sahabat itu di pinggir jalan mendiskusikan apa? Mendiskusikan apa? Ini nyambung enggak ini Pak? Mendiskusikan apa? Agama Pak. Hadis-hadis Nabi jamaah sekalian. Allahu Akbar. Luar biasa Pak. Itu pun ditegur sama Nabi. Apa jawaban Nabi? Fa'idha abaitum ilal majlisah. Kalau memang demikian kalian tidak bisa menghindari, kecuali harus duduk seperti ini kata Nabi, ya sudah tidak apa-apa. Tapi fa'tut tariqa haqqah. Berikan hak-hak jalan itu. Nah kalau sampean bisa menjaga hak jalan ini Pak, silakan cangkruan, tidak apa-apa. Silakan sampean duduk di bawah pohon keres Pak ya, dengan kopinya, dengan singkong gorengnya, silakan. Asal perhatikan 4 hal ini jamaah sekalian. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa hak jalan itu ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, perhatikan Pak 4 hal. Yang pertama, ghaddul basar, menjaga pandangan mata. Ini yang paling berat Pak. Pemandangannya unik-unik soalnya Pak, di pinggir jalan jamaah sekalian. Ghaddul basar, menjaga pandangan mata. Yang kedua kata Nabi,
wa kafful adha, lerai gangguan. Jangan sampai keberadaan kita menjadi pengganggu, Pak. Justru ketika ada yang mengganggu, orang lewat di situ, lancarkan. Jangan sampai orang merasa risih berjalan di hadapan kita. Yang ketiga apa? Waraddus salam, jawab salam dari saudaramu yang lewat di hadapanmu itu. Yang keempat apa? Wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, menyuruh orang berbuat baik dan mencegah terhadap kemungkaran. Saya ingin nanya jamaah sekalian, tolong Bapak jawab dari hati kita yang paling dalam. Dulu sahabat duduk di pinggir jalan karena rumah mereka kecil, Pak. Dipaksakan masuk, banyak aurat mereka. Di dalam rumah mereka itu ada istri mereka, ada anak gadis mereka. Tidak sehat pemandangannya, ma'asyiral muslimin. Satu. Yang kedua, Pak, kalau panas luar biasa, kalau dingin juga luar biasa, Pak. Apalagi musim panas, Pak. Masuk rumah semakin sumpek, sehingga duduknya di mana? Di pinggir jalan. Itu pun yang dibicarakan urusan apa? Agama, urusan dakwah, membahas, mendiskusikan hadis-hadis Nabi. Nah, sampean cangkruannya ini apa? Duduknya sampean ini diskusikan masalah apa, Pak? Diskusi negara, tak? Ya, diskusi negara, tak, Pak? Diskusi urusan agama, tak? Ya silakan. Itu pun kata Nabi perhatikan 4 hal. Artinya, Pak, rumah kita sekarang alhamdulillah ya. Ada tamu, Pak, suruh masuk. Jangan bicara di pinggir jalan, Pak. Suruh masuk. Kemana? Ke ruang tamu sampean. Ya. Atau minimal depan rumah, Pak, ada teras. Di situ kita ada kursi. Enak ngobrolnya jemaah sekalian. Sehingga kita aman, Pak. Dari apa yang diingatkan sama Rasulullah 4 hal ini, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara, andai kata sudah, Pak, kita niatnya silaturahim lah. Silaturahim. Pada teman kita ketemunya, sekarang kadang-kadang dikasih ini juga, Pak, ya, pojokan-pojokan kampung. Kasih apa namanya? Apa ini, Pak? Tempat siskamling apa namanya itu, Pak, ya? Pos-pos kayak gitu, Pak. Enak memang duduk di situ, Pak. Apalagi sambil ngebul, Pak, ya. Ngebul, kopinya kopi panas. Tidak terasa sejam 2 jam ya, Mas sekalian. Nah, masalahnya bisa tidak, Pak, kita aman dari 4 ini. Saya melihat 4-4-nya ini masalah kita semua. 4-4-nya masalah kita semua, Pak. Yang pertama, ghaddul basar. Ya Allah. Orang kalau duduk di rumah, tidak usah keluar rumah sekarang, Pak. Apa yang bisa menyelamatkan pandangan mata kita ini, Pak? Apalagi menyengaja sampai duduk di pinggir jalan, Pak. Memang sengaja cuci mata. Kebanyakan kita maunya cuci mata memang. Lah ini sudah beda, Pak. Pembahasannya sudah jauh lagi dari apa yang kita bahas ini. Kalau kita masih menjaga agama ini, menjaga kebersihan diri kita, kehormatan diri kita. Karena kita tidak ingin kan, Pak, hidup ini diwarnai dengan dosa. Kita tidak tahu bagaimana kapan ajal akan menjemput kita. Pas cangkuan begitu, Pak, sampai mendelik lawan jenis, malaikat mau datang. Ya apa, Pak? Ayo, ini harus ngeblak, Pak. Jadi kita husnul apa ini, Pak? Bukan husnul khatimah ini, jamaah sekalian. Repot ini. Ghaddul basar, jaga pandangan mata. Pandangan mata ini macam-macam. Kalau yang laki-laki ngelihat lawan jenis lewat di depan mata, tidak bisa aman, Pak. Kadang-kadang pas ayu, Pak, diskusi, Pak. Yang diskusi ayunya orang, Pak. Yang didiskusikan istrinya orang. Ini musibah lagi, Pak. Ngotori hati kita, ma'asyarul muslimin. Ghaddul basar. Bisa juga, Pak. Ghaddul basar ini tidak hanya bicara lawan jenis. Kadang-kadang bicara orang lewat, Pak, cacat. Yang pincang, yang picek. Jadi bahan diskusi pula. Ya Allah, sayang. Ya Allahnya sudah bagus, Pak.
sayang orang ini ya, gagah, cuma juling gitu, ya, cuma sumbing, cuma ngamuan, cuma begini, hanya jadi bahan ghibah, Pak. Ini bahaya pandangan mata. Ya Allah, orang ini, ente tahu orang ini, orang baik-baik, Pak, tapi dibuka masa lalunya, ngutang tidak bayar sama anak. Orang ini zalim, membuka aibnya orang karena pandangan mata ini, ma'asyarul muslimin. Kalau jenengan mencoba membedah di YouTube Masjid Namira ini, kajian saya di awal-awal saya membahas sebelum saya masuk pada kitab Dalilus Sa'ilin ini, kitab akhlak ini, saya masih ingat bagaimana bahaya pandangan mata ini, ma'asyarul muslimin. Pandangan mata bagi orang mukmin dan mukminah di saat kita gagal, Pak, ini akan meracuni hati kita. Sedikit saya mau balik, mundur ke belakang. Ketika para ulama tazkiyah, ulama salaf, kita membahas masalah tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, ngelola hati. Ternyata hati ini akan sakit, ma'asyarul muslimin, dengan berbagai macam dosa, maksiat, kesalahan yang sampean menyengaja berbuatnya. Itu pasti hati kita jadi sakit. Di antara penyakit-penyakit hati itu, di antara dosa-dosa yang menyakitkan hati kita itu, ada yang namanya racun-racun hati. Diletakkan oleh para ulama kita, racun pertama itu sebelum berbicara masalah yang lain apa? Fudulun nazar, mengumbar pandangan mata. Jaga mata, Bapak. Makanya Allah secara khusus mengatakan kepada kita kaum laki-laki, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Masya Allah, An-Nur ayat 30 itu. Wahai, katakan kepada mukmin, kepada saudara-saudara kita seiman ini, ya Muhammad, katakan pada orang-orang mukmin itu, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka memejamkan mata-mata mereka untuk tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak mampu, Pak, saya khawatir, kata Allah, wa yahfadhu furujahum, jaga pula kemaluannya. Rata-rata orang, Pak, bergerak kemaluannya, terjebak dengan perzinaan, itu mukaddimahnya dari mata ini, ma'asyarul muslimin. Dan peluang mata itu, jamaah sekalian, paling real berada di lapangan, Pak. Di saat kita cangkruan itu. Apalagi sampai sengaja cangkruk di pinggir jalan yang memang sengaja direkayasa, Pak, kafe. Ini sekarang kafe anak muda, nggak tahu Lamongan banyak atau enggak nih, Pak, ya. Di Gresik sekarang, Pak, aduh, bermunculan luar biasa. Jangan tanya Surabaya, Pak. Aduh, Surabaya sudah sadaqallahul azim sudah, Pak. Berat, ya. Oke lah, kalau terpaksa kita harus makan, Pak, cari restoran, warung yang kira-kira aman, Pak. Saya kalau diajak sama ibunya anak-anak, sama anak, cari yang kira-kira tidak langsung ke depan, Pak. Membelakangi, Pak. Supaya juga tidak jadi perhatian orang. Tidak bisa aman mata ini, apalagi menyengaja, Pak, nyangkuk di pinggir jalan, Pak. Tidak usah nyangkuk di pinggir jalan, sampai duduk di teras masjid saja, Pak. Ini kan pinggir jalan juga, Pak, ya. Habis sholat, cangkruan di teras masjid, Pak. Sama takminya disiapkan kopi segala macam, Pak. Sama kamir, lemper, segala macam. Terus lewat orang mau sholat, Pak, mbak-mbak dari pegawainya Maret itu, Pak, ya. Waduh, mana bisa selamat mata kita ini, ma'asyarul muslimin. Agama kita ini, saudara sekalian, menjaga betul, Pak, kehormatan kita semua. Dijaga sedemikian rupa. Nabi berpikir panjang, Pak. Ini pemandangan tidak bagus. Hati-hati, jangan dibiasakan cangkruan, duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan saja tidak boleh, jamaah sekalian, apalagi menyengaja, Pak. Mencari seperti itu, jamaah sekalian. Nah, saudara, hati-hati, Pak, dengan pandangan mata ini. Ini mata memang, jamaah sekalian, ya Allah.
Apalagi yang laki-laki ini, Bapak, paling nyambung ketika melihat siapa? Melihat apa, Pak? Melihat yang di belakang itu, Bapak. Sampai tidak melihat, saya melihat semua, Pak, dari sini, Pak. Ngeri. Agak ngeri memang jemaah sekalian. Tidak bisa aman, Pak. Tidak bisa aman. Dan tolong ibu harus sadar ya, mohon difahami ibu-ibu. Laki-laki itu, Ibu, tidak ada yang paling enak dipandang di dunia ini kecuali melihat wajahnya perempuan. Wajahnya wanita. Nah, Pak, kita ini, Pak, kalau ngelihat barang ke toko, Pak, lihat apa saja. Laki-laki kan realistis ya. Ada uang beli. Tidak ada uang, Pak, tidak kepikiran di sini, Pak. Tidak sampai kemudian tidak bisa tidur, gini, tidak, Pak. Tidak. Ada beli, tidak ada ya sudah. Tapi kalau sampai ngelihat perempuan, Pak, nyambung terus, Pak, nyantol di sini, Pak. Itu lewat sedikit, Pak, dikejar lagi, Pak, ngelirik lagi, Pak, sampai kemudian begitu hilang masih melekat di sini. Sopo itu? Di mana alamatnya itu? Berapa nomor HP-nya itu? Panjang ini jamaah sekalian, dan terus diukir, Pak. Kata Nabi, an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata laki-laki itu kepada lawan jenisnya itu merupakan anak panah beracun, Pak, yang sengaja dipanahkan langsung oleh iblis, Pak. Iblis ini orang nomor satunya setan, bukan orang, Pak, ya, tapi setannya setan nomor satu, ya. Setan satu, Pak. Setan satu itu iblis namanya jamaah sekarang gitu. Itu sengaja dia memenangkan, yang beracun lagi. Tahu racun, ma'asyar muslimin? Saya suka memberikan ilustrasi. Racun ini, Bapak, kalau kena ke tubuh kita, kena panah beracun, Pak, atau digigit ular beracun, Pak, itu sampai tidak bisa, Pak, hanya diikat sini, tidak bisa, Pak. Nanti lepas darahnya ngalir lagi, sampai harus datang, Pak, ke dokter spesialis bedah. Ya, kemudian dibedah, Pak, dikeluarkan racunnya, ditekan sana, darahnya semua dikeluarkan, disemprot dengan semprotan antibiotik, disuntik antibiotik juga, Pak, dikasih obat antibiotik juga, kemudian dibedah, dibersihkan, kemudian ditutup lagi, dijahit, ya, dijahit, Pak, bekas sayatannya itu jamaah sekalian. Kata Pak dokter, tolong 2-3 hari balik lagi ya, saya khawatir takut masih ada bengkaknya. Kalau masih bengkak dan terasa sakit, itu racunnya masih ada, saya harus injeksi lagi. Kadang dibuka lagi, Pak, dibersihkan lagi, nananya dikeluarkan lagi. Allahu Akbar. Itu racun, ma'asyar muslimin. Begitu sembuh, Pak, kira-kira bisa balik lagi jamaah sekalian? Sembuh, Pak, tapi ada apa? Ada bekasnya, Pak. Itu bekasnya, kalau pandangan mata, Pak, bekasnya bekas di sini, Pak, menghayal di sini, ma'asyar muslimin. Itu dahsyatnya pandangan mata, melekat di sini, ma'asyar muslimin. Allahu Akbar. Illa man rahima rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat sama kita, Pak. Perbanyak istighfar kita, perbanyak taubat kita. Memang ya sekarang ini, Pak, tidak duduk di pinggir jalan, tapi duduk di kursi juga, Pak, di rumah, Pak. Tapi asyik dengan apa? Dengan apa? Dengan HP-nya, Pak. Senyum sendiri, Pak, gitu. Nanti kalau ada ibunya anak, tutup, Pak, gitu. Ngobrol, ya. Ini kita menipu diri, ya, Mas sekalian. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Yang repot lagi, Pak, kalau yang cangkruan ibu-ibu. Waduh, ini lebih dahsyat lagi, Pak. Ibu-ibu kalau yang cangkruan mengganggu jalan dan mengganggu orang yang lewat, Pak. Saya paling sungkan, tidak apa-apa saya sebut di sini, Pak, ya. Di utara itu, Pak, ada beberapa gang. Saya sebut saja Ampel, Pak. Ampel ini, Ampel itu, segala macam. Itu kalau sore, itu banyak ibu-ibu duduk, Pak, di pinggir jalan, ngobrol-ngobrol. Saya kebetulan ada pengajian di gang itu, Pak. Saya bawa tas. Ya apa ini?
Separuh jalan ditempati oleh mereka jamaah sekalian gitu. Saya lewat, tak manggil salam saya Pak. Ya apa mau nyalang sama orang-orang kayak gitu jamaah sekalian. Disapa saya, Ustaz, kok cek sombong ya Ustaz gitu. Assalamualaikum Ustaz gitu. Iya Bu, Assalamualaikum. Coba Pak. Ganggu, gak sehat Pak. Saya ngelirik Pak, istrinya orang. Iya kan? Melirik Pak, istrinya orang. Dan tidak pakai hijab. Apa enggak ngeri ya Mas sekalian? Ini maksud saya Pak, duduk di pinggir jalan seperti itu. Kenapa enggak dimasukkan ke rumahnya? Rumahnya juga ada pagarnya tinggi-tinggi Pak. Tapi senangnya di pinggir jalan. Memang niatnya untuk cuci mata Pak. Disebut pertama kali oleh Rasul, ghaddul basar, jaga pandangan matamu itu. Allahu Akbar. Tapi kata Nabi Bapak, faman ghadda basarahu lillah, barang siapa yang bisa menjaga pandangan matanya untuk tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah karena Allah, awrathahu halawatan yajiduha fi qalbih. Allah nanti akan mewariskan di hati orang itu manisnya iman, lezatnya iman, dia rasakan dalam hatinya. Tak gampang ini Pak, perlu perjuangan Bapak. Sampean Pak, coba buktikan ini hari Ahad Pak ya. Pastikan sampean mata terjaga Pak. Itu salat zuhurnya beda Pak. Nikmat betul. Sampai asar sampean bisa menjaga pandangan mata Pak. Tak buka HP, tak lihat televisi, pok ada kelihatan gitu istighfar langsung Pak. Salat asarnya Pak, khusyuknya di atas rata-rata jamaah sekalian. Nanti masih mau masuk maghrib Pak, nikmat sampean Pak. Rata-rata kita tidak bisa merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Kenapa jamaah sekalian? Masalah mata ini Pak. Masalah mata. Kalau ibu-ibu pandangan matanya ini bukan kepada laki-laki. Kalau kemudian kepada laki-laki agak enggak waras biasanya itu Bapak. Iya, ibu-ibu ngeliat laki-laki ganteng, ya sudah ganteng. Enggak terlalu masuk ke dalam hati Pak. Tapi kalau ngelihat barang Pak, tahu barang Mbak, ya, tas yang branded, ibu-ibu duduk di pinggir jalan terus lihat ibu-ibu yang lain lewat gitu, tas sih rek, bagus, itu terekam Pak, sebagaimana sampean merekam ngelihat ibu-ibunya Pak. Kalau ibu-ibu ngelihat tas yang dibawa oleh temannya jamaah kalian, betul tuh, hijabnya Pak, apalagi hijabnya dari Turki, hijabnya Asyamiyah Pak, belinya di Madinah lantai 1. Itu satu lembar harganya 60-70 real. Memang berkelas jamaah sekalian. Tak kusut Pak, enak dipakai jamaah sekalian. Itu kos dilihat terus Pak, di mana dia beli? Itu terekam. Ini dahsyatnya pandangan mata ma'asyar muslimin. Makanya ibu-ibu di mana-mana ukurannya apa Pak? Barang ya. Ukurannya duit. Tidak harus ganteng-ganteng banget suaminya Pak. Yang penting berduit. Itu aja. Tanyakan sama ibu-ibu Pak. Tanyakan ibu-ibu. Ya. Apalagi ganteng berduit Pak. Waduh. Itu lebih dahsyat lagi. Goda pandangan mata ma'asyar muslimin. Ghaddul basar. Jaga pandangan mata ini ma'asyar muslimin. Hati-hati saudara sekalian. Dan ini Pak, musuh-musuh agama memang dahsyat Pak. Memahami betul. Untuk membuat umat ini bisa ditundukkan sehingga nggak punya kecemburuan kepada agamanya, itu dirusak lewat pandangan mata. Makanya mereka Pak memproduk sedemikian rupa tontonan-tontonan yang mengotor, yang kotor, yang membuat hati kita rusak. Mereka berbagai macam cara Pak, dibuatkan restoran ini, restoran itu supaya kita berkumpul laki perempuan di situ Pak. Sehingga kita enggak punya sensitivitas terhadap agama ini ma'asyar muslimin. Inilah arahan Nabi kepada kita. Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Begitu pula biasanya Allah Bapak Ibu ketika mengatakan wa kullil mu'minin, mukminah sudah masuk pada ayat ini. Tapi begitu dahsyatnya masalah ini ditegur, ada tambahan teguran buat ibu-ibu. Wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Cuma ada tambahan begitu. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara. Hati-hati kalau berdandan, bersolek, berhias yang biasa-biasa saja.
Ibu, mohon maaf ibu-ibu, buat kita kaum laki-laki ibu-ibu, itu dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut ibu, menyenangkan untuk kita lihat. Apalagi ibu berhias. Dan berhias ini bapak, ibu, saya tahu betul, ini fitrah setiap wanita pak. Tidak ada wanita yang tidak suka berhias. Ini istri saya ikut sekarang pak. Saya kalau salah ngomong dicubit nanti pak, di rumah pak. Bisa berantem saya ini pak. Betul. Ikut di belakang. Saya 5 tahun pertama pak tidak membelikan dia perhiasan pak. Saya tidak suka juga dengan perhiasan. Baru setelah saya mendalami ayat ini pak, ya Allah, zalim pak. Akhirnya saya setiap umroh kalau saya sendirian pak, oleh-oleh saya ya emas. Kalau enggak apa cincin, ya apa gelang buat. Kalau pas 2E lebih pak, ya atau pas itu dan senangnya sumringahnya nggak mufakat. Semua kita semua begitu pak. Suka perhiasan pak, suka berdandan, suka bersolek, suka pakai baju baru, suka pakai hijab baru, suka pakai tas baru. Senang walaupun numpuk tasnya banyak, senang pak. Fitrahnya begitu memang. Cuma jangan berlebihan, jangan show sama orang. Karena nanti yang melihat bukan ibu-ibu yang lain. Banyak suaminya ibu-ibu juga melihat pada ibu-ibu masalahnya. Waduh. Ayu ya. Repot ini pak. Dan bapak juga membiarkan juga istri seperti itu. Itu namanya dayus pak. Orang yang tidak punya malu kata Nabi. Membiarkan istrinya dinikmati sama laki-laki lain. Hati-hati pak. Terus pakai hijabnya pun. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Tolong pakai kerudungmu itu sampai menutup dadanya. Sampai paham kan apa maksud Allah jamaah sekalian? Karena setiap laki-laki sukanya di situ, Pak. Ngelihat wajah dan ngelihat apa yang ada dalam sampai dada semua wanita. Begitu semua laki-laki, Pak. Dan bahasa Allah, Pak, sangat jelas menggambarkan kepada kita begitu. Makanya hijab yang bagus pak, hijab yang kemudian menutup semua anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Itu bahasa agama kita jemaah sekalian. Hati-hati ghaddul basar. Balik lagi pada pembahasan kita, duduk di pinggir jalan boleh asal kita selamat dari pandangan mata pak. Dan kita tidak bisa membohongi diri kita masing-masing. Nah yang kedua ikhwatal iman, wakaful adha. Pastikan bapak kalau sampai duduk di cangkruan di pinggir jalan, lihat pak, jangan sampai nanti sampai mengganggu orang. Dan pasti mengganggu pak. Pasti mengganggu pak. Tidak enak pak. Saya jalan pak, naik motor, terus ada orang pak disapa, ya apa nggak disapa, ya dia terganggu pak. Terganggu jamaah sekalian. Kita kan ada silaturahim iya. Silaturahim pak ke rumah. Bukan di pinggir jalan jamaah sekalian. Ya sesekali mungkin barangkali ingin dapat suasana. Silakan. Tapi pastikan jamaah sekalian. Adab-adab ini terjaga. Jangan sampai nanti di jalan sengaja pak ada lubang dibiarkan sama sampean. Jatuh ketawa sampean pak. Ada lagi dulu pak. Dulu tuh ganggu orang itu baterai pak. Baterai ya agak besar pak ya. Itu dijadikan 2 terus digulung pak, digulung pakai apa? Pakai kertas, terus ditutup rapat, dibiarkan jalan pak, biar disangka uang receh jamaah sekalian orang. Itu orang naik sepeda pak, sampai duduk di pinggir jalan, cerit berhenti pak, seneng kita pak. Kenapa? Ganggu orang. Iya kalau pas ngerem mendadak di belakang tidak ada kendaraan tidak ada masalah pak. Ngerem cerit, ngelihat ada tahu uang pak. Dulu uang kan pakai kertas pak ya, pakai kertas tapi uang receh banyak ya pak, terus dilipat, tapi isinya baterai mati pak. Memang sengaja untuk menggoda orang, ganggu orang. Wah ini udah dahsyat lagi jamaah sekalian. Dan ketawa kita. Ini pengalaman pribadi zaman dulu pak ya. Ya dengan teman-teman ya Allah dosa pak. Baru kita sadar pak, saya mesti kaful adha. Kaful adha, mengganggu, melerai gangguan. Jangan sampai muslim ya akhi, tidak boleh pak. Kita ini punya niat menyengaja duduk di pinggir jalan untuk ganggu orang pak. Seharusnya kita menyelesaikan problem orang.
Kalau boleh saya sampaikan sebuah hadis yang sangat indah, ma'asyar muslimin. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Imam Albani menghasankan hadis ini dalam sahihnya yang 176 itu. Sekali waktu Nabi ditanya oleh para sahabat, qala man ahabbun nas ilallah ya Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Kita bicara manusianya, Pak. Qala, Nabi menjawab, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya kepada dirinya, Pak. Ini tidak memberikan manfaat, Pak, tapi mencelakakan orang, ganggu orang. Berarti ini, Pak, manusia paling dibenci. Mafhum mukhalafahnya, manusia paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi manusianya, Pak, pastikan sampai ini, Pak, sampai dicintai tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan saya ini bermanfaat tidak buat orang lain. Jangan-jangan kita jadi benalu, Pak. Apa benalu ini, Pak? Kata orang Madura, jadi teteh, Pak. Jadi teteh. Kalau bahasa biologi jadi patogen, Pak. Bakteri patogen. Merusak kepada yang lainnya, jamaah sekalian. Kita, Pak, manusia, pastikan kita ini bermanfaat. Bermanfaat buat orang tua, bermanfaat buat mertua, bermanfaat buat suami, buat istri. Bermanfaat keberadaan kita buat anak-anak kita. Bahkan bermanfaat buat relasi kita, Pak. Apapun yang kita miliki. Kalau antum jenengan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan saya ini orang yang bermanfaat buat orang lain. Ya, jangan sampai keberadaan sampean, aduh, datang lagi orang ini. Aduh, pasti bikin masalah. Ini bukti, Pak, kalau sampean, kalau sudah manusia benci di dunia, Pak, ini sudah sinyal. Allah juga benci kepada orang itu, jamaah sekalian. Benci karena akhlak kita, ya, Pak, ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanya lagi. Ya Rasulullah, man ahabbul a'mal ilallah. Kalau tadi manusianya, Pak, sekarang pekerjaan-pekerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini ini, Pak, peran kita sebagai umatnya Rasulullah. Tunjukkan, Pak, amal-amal kita, amal yang betul-betul dicintai, bukan hanya dicintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Disebut pertama kali sama Nabi, sururun tudkhiluhu ala muslim. Engkau suka membahagiakan saudaranya sesama muslim. Allahu Akbar. Pak, sampean membahagiakan tidak, Pak, sama orang tua? Orang tua bukan hanya muslim, Pak, tapi masih ada apa? Hubungan darah dengan kita, Pak. Saudara kita bahagia tidak, Pak, dengan amal-amal kita ini? Anak kita bahagia tidak dengan amal-amal kita, Pak? Tetangga kita bahagia tidak dengan amal-amal kita, Pak? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Jadilah kita manusia, Pak, yang menyenangkan buat orang lain. Kalau sampean cangkruan di pinggir jalan, Pak, tidak menyenangkan buat orang itu, jamaah sekalian. Tidak menyenangkan, Pak. Ganggu orang. Maka manusia yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala muslim. Berasa bahagia yang selalu kau masukkan di hati orang beriman, orang muslim. Artinya menyenangkan orang Islam. Yang kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu Akbar. Au takshifu anhu kurbah. Engkau bisa membuka, melerai masalah-masalah, problem-problem mereka gitu. Sampai tidak buat problem, Pak, tapi justru menyelesaikan problemnya umat, Pak. Menyelesaikan masalahnya orang. Bukan membuat masalah sama orang. Oke? Terus apa kata Nabi? Wa taqdi an hudainan. Engkau juga bisa menyelesaikan, menunaikan atau membereskan utang saudaramu. Allahu Akbar. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi utangnya orang tua, Pak, ya, utangnya saudara sendiri dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Autatut anhujuan. Engkau bisa menyelesaikan laparnya orang sampai jadi kenyang karena kau suka memberikan makan kepada orang itu. Allahu Akbar. Li'an amshi ma'a akhil muslim fi hajah ahabbu ilayya min
an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Kata Nabi, Bapak Ibu, aku keluar rumah, boleh Pak cangkruan, tapi tujuanku untuk menyelesaikan problemnya orang. Diskusinya Pak, diskusi menyelesaikan problem umat, itu lebih aku cintai, kata Nabi, daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan penuh. Itu kalau sampean baca bab iktikaf, ini lagi mau Ramadan Pak ya. Itu iktikaf Pak. Semua jumhur ulama sepakat iktikaf itu yang syar'i betul adalah iktikaf di bulan Ramadan. Karena semangatnya semangat sambil lalu ingin mendapatkan malam apa? Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan sampai dikaruniai Pak malam Lailatul Qadar insyaallah ya. Sudah tinggal 1 bulan 18 hari lagi insyaallah Bapak puasa ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Saudara, itu iktikaf di situ Pak. Andai kata sampai iktikaf 1 bulan Pak, dari awal Ramadan sampai malam Lebaran, itu kata Nabi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan aku menyelesaikan hajat orang lain. Aku keluar dari rumah, kata Nabi, dan aku bisa menyelesaikan problem umat, menyelesaikan hajatnya orang, lebih aku cintai daripada aku iktikaf di masjidku ini 1 bulan penuh. Jadi monggo Bapak, semangat sampean cangkruan di pinggir jalan, ingin menyelesaikan apa? Problemnya orang. Bukan cari masalah. Bukan ingin mengganggu orang. Akhirnya Pak, perbuatan kita perbuatan yang paling dibenci. Bukan hanya dibenci Pak, tapi paling dibenci oleh Allah. Tapi kalau kebalikannya jamaah sekalian, itulah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Yang ketiga apa ma'asyar muslimin? Di pinggir jalan itu raddus salam. Masya Allah ya. Tolong Pak dijawab salam itu. Ya. Biasanya kalau nanti saya akan bahas secara khusus tentang bab salam ini jamaah sekalian. Salam itu kata Nabi, yang muda memberikan salam kepada yang tua. Yang naik kendaraan ya memberikan salam kepada yang apa? Yang duduk Pak, yang berjalan naik kendaraan memberikan salam kepada. Sampai kan duduk ya. Duduk di pinggir jalan Pak, orang lewat, Assalamualaikum. Sampai harus jawab Pak dengan jawaban fahayyu bi asana minha. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin, kalau kalian nanti diberikan salam, disampaikan salam dengan satu salam, fahayyu bi asana minha. Jawablah salam itu lebih baik lagi Pak. Tidak cukup dengan salam dia Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Minimal tambah warahmatullah Pak. Itu bi asana minha. Au rudduha, atau jawab sama seperti salam itu, waalaikumsalam, dan tunjukkan serius jamaah sekalian. Jangan di pinggir jalan Pak, yang lewat musuh sampean, assalamualaikum, dosa Pak, haram hukumnya Pak. Lu kenapa dia dalam hati Ustaz? Tidak boleh Pak. Salam itu Pak dijawab dengan apa? Dengan salam juga Pak. Fahayyu biasa, bahkan jawablah dengan jawaban yang lebih baik lagi. Dan salam ini ma'asyar muslimin dahsyat Pak. Sampai dinamakan salam Pak, diambil dari nama Allah, ya salam, assalam, al-muhaimin, salam, abdus salam, salam. Zat yang maha memberikan kedamaian, kesejahteraan. Semoga kedamaian dan kesejahteraan Allah tuangkan kepadamu wahai saudara. Assalamualaikum. Doa Pak salam ini. Sampai juga jawab pula Pak dengan keseriusan. Waalaikumsalam. Semoga pula untukmu kedamaian itu Allah berikan. Tambah lagi Pak, warahmatullah dan rahmat Allah, wabarakatuh dan keberkahan Allah pula. Selesai Pak. Kata Nabi, ala adullukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan satu perkara, kalau kau melaksanakan satu perkara ini, terjadi cinta di antara kamu. Asal Pak kita melaksanakannya dengan benar. Qalu bala, tentu ya Rasul. Apa itu? Afsus salam fima bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian, kata Nabi SAW. Ya, akan terjadi cinta Pak di antara kita. Salam, saya berharap Bapak tidak hanya formalitas ya. Tidak hanya rutinitas, tidak hanya kebiasaan, tidak Pak. Tapi salam yang berangkat dari cinta kita pada saudara kita. Ketemu dengan saudara kita, Assalamualaikum. Berangkat sampai ingin mendoakan yang bersangkutan Pak. Agama kita Pak luar biasa. Tidak ada Pak dengan agama-agama yang lain.
Agama yang lain Pak angkat tangan, hai. Ya, bahkan untuk HP pun juga gitu Pak. Hai Siri, ya, keluar Pak. Ya. Coba assalamualaikum. Sebelum assalamualaikum, ketemu salam, masuk rumah assalamualaikum. Allahu Akbar. Sampai ibu ketika masuk ke dalam rumah, bapak ketika masuk ke dalam rumah dimuqaddimi dengan salam ini, pasti sampai dalam jaminannya Allah Subhanahu wa taala. Idza dakhala baitahu fasallama ala ahlihi fahuwa dhaminun ala Allah. Seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dan dia muqaddimah dengan salam terbaiknya kepada keluarganya, orang itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga salam di pinggir jalan, Pak. Sampeyan harus siap-siap nerima salamnya orang. Jangan diam, dosa sampeyan jamaah sekalian. Jangan pilih-pilih nerima salam. Yang salam beri salam Pak fulan karena memang fulan fulus, orangnya suka membantu kita, jawabnya hangat, Pak. Tapi yang manggil salam Pak orang selalu bikin masalah dengan kita. Assalamualaikum. Jawab juga Pak, salam. Loh, kok salam Pak? Waalaikumsalam. Bukan assalamualaikum, salam. La, waalaikumsalam. Tunjukkan. Kalau perlu panjang Pak, warahmatullah wabarakatuh. Luar biasa. Saya teringat Pak dulu bukan dulu ya, sampai sekarang kebiasaan orang-orang Arab di sana jamaah sekalian. Kalau manggil salam Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang tangannya Pak. Kemudian cipiki. Manggil salam, manggil tanyakan keluarga. Kaifal hal? Bagaimana kondisi kamu? Bagaimana pekerjaanmu? Bagaimana pelajaran kamu? Bagaimana kuliahmu? Bagaimana abah kamu? Bagaimana? Sampai panjang Pak. Bingung kita jawabnya Pak. Kaifal hal? Kaifal ikhwah? Kaifal dirasa? Kaifal kuliah? Kaifal awal? Kaifal a'ilah? Kaif tanya terus Pak. Supaya nampak keakraban. Setelah itu dipeluk lagi Pak. Bahkan saya masih ingat tangan saya diperes-peres Pak, dipegang-pegang. Kenapa? Saya jadi teringat dengan sebuah hadis Pak. Seseorang ketika berjabatan tangan, kata Nabi, idza tasafahar rajulani. Kalau ada dua orang berjabatan tangan Pak, sepanjang dia berjabatan tangan dan diuqaddimi dengan salam sebelumnya Pak, selama dia berjabatan tangan selama itu pula Pak, dosanya berguguran dari kedua tangannya, ma'asyiral muslimin. Makanya saya jadi sadar jamaah sekalian pada waktu itu. Kenapa kok tangan saya diremes-remes Pak? Tidak dilepas-lepas Pak. Dipegang lagi Pak. Kenapa? Pingin dosanya banyak apa? Banyak banget. Cuma kalau sekarang kita curiga Pak ya. Oh kok pegang-pegang orang ini ya. Ini kultur jamaah sekalian. Nah minimal buat kita Pak salaman pegang. Kalau perlu Pak dua tangan sampean pegang begini jamaah kan. Pegang, tunjukkan rasa hormat sampean, rasa perhatian sampean. Kita ini bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir apa kata Nabi? Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini yang paling berat Bapak. Menyuruh orang berbuat baik, mencegah terhadap kemungkaran. Siapa Pak yang bisa selamat ketika sampean duduk di pinggir jalan dari kemungkaran ini, ma'asyal muslimin? Terus bisa tidak sampean mengingkari kemungkaran itu? Tak gampang loh Bapak. Terus pas duduk yang Quran adzan Pak, hayya 'alas shalah, bisa tidak sampean menyudahi Pak? Dipanggil oleh Allah, ayo kita salat dulu. Ada tempat yang lebih mulia lagi untuk kita duduk. Duduk di rumahnya Allah langsung, masjid. Sambut salam. Sambut apa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu namanya amar ma'ruf, Pak. Terus nahi anil munkar. Di lapangan kadang-kadang Pak, yang repot kalau sampai ngeliat ibu-ibu Pak jalan enggak pakai hijab, mungkar tidak, Pak? Mungkar tidak, Bapak? Kemungkaran. Terus bisa tidak Pak sampai menjalankan hadis Nabi ini, Pak? Wan nahyu anil munkar. Mohon maaf Ibu, ini saya menjalankan perintah Rasulullah. Ya. Cuma ya sampai yang lebih paham Pak bahasanya gitu. Bahasa Nabi begitu Pak. Cegah kemungkaran itu. Jadi kalau tidak bisa jangan di pinggir jalan Pak. Biar sampai tidak kena beban. Konsekuensi orang duduk cangkruan itu harus siap menjalankan amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Silakan lihat di kajian saya di YouTube sini bab tentang amar ma'ruf nahi munkar beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ya, saya membahas tentang al-amru bil ma'ruf wa nahi munkar, apa adab-adabnya, apa sifat-sifat yang harus melekat, ada ilmunya, harus lembut Pak, tahu situasi, kemudian apa namanya?
penuh hikmah, dan ada kesabaran. Ya, ini 4-5-5-nya Pak harus melekat. Kalau dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini akan melekat dan efektif, perhatikan 5 syarat ini. Insyaallah dakwah kita akan amar ma'ruf nahi munkar kita akan efektif sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah kepada kita. Saudara, inilah Pak nasihat Nabi kepada kita. Ini akhlak di lapangan. Pastikan Bapak Ibu, kita ini makhluk sosial, pasti akan berinteraksi satu sama lain. Ketika bertemu jangan dibiasakan di pinggir jalan, ajaklah masuk ke dalam rumah kita ya, biar terhindar Pak dari apa yang dikhawatirkan Rasul kepada kita. Kalau memang terpaksa, jaga pandangan mata, jangan mengganggu orang, respon salam, dan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apalagi jenengan bulan ini berada di bulan Rajab ya. Ini bulan mulia Pak. Monggo muliakan bulan ini ya, dengan adab-adab yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik. Sibukkan Pak bulan Rajab ini dengan amal-amal yang disunnahkan Rasulullah kepada kita. Hidupkan Pak salat berjamaah di masjid, hidupkan baca Al-Quran, hidupkan sampean puasa Senin Kemis kalau bisa Pak. Ini Rajab kata para ulama bulan kita menanam Pak, sebagai persiapan nanti di bulan Ramadan memetik pahalanya jamaah sekalian. Karena di bulan Ramadan lebih semangat lagi. Saya selalu mengatakan, saya kok tidak yakin jenengan di bulan Rajab ini kalau santai-santai saja di bulan Ramadan akan semangat Pak. Saya tidak yakin sampai akan menikmati puasa Ramadan kalau di bulan Rajab ini sampai tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Saya kok tidak yakin di bulan Ramadan 30 malam berturut-turut sampai tidak akan absen salat tarawih kalau di bulan Rajab ini sampai tidak pernah coba latihan salat malam walaupun hanya 2 rakaat dan 1 witir. Saya kok tidak yakin jenengan akan bisa menghatamkan Al-Quranul Karim tuntas Pak 1 kali hatam di bulan Ramadan kalau di bulan Rajab ini Pak sampai tidak pernah membuka Al-Quran. Ayo sibukkan. Kalau terpaksa harus cangkruk Pak, nyangkruknya ngaji aja Pak, lebih enak Pak. Ya, di bawah pohon keres ngaji bersama. Wah, itu pemandangan yang bagus juga Pak ya. Boleh Pak, buat pengajian di situ. Itu lebih efektif, lebih nyaman, lebih enak, lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an, wahfazna bil Qur'an, wa akrimna bil Qur'an, wahdina bil Qur'an. وسدد لنا بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث إنك على كل شيء قدير اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صالح أعمالنا برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وذرياتنا جميعا ربنا وتقبل دعاء اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.